Hai, halo apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman Channel. Dan kali ini lagi-lagi kita ngobrolin masalah penampilan Indonesian Idol di babak keempat besar spektakuler 10 gitu, yang kemarin malam luar biasa menghadirkan bintang tamu yaitu Weird Genius. Nah, Weird Genius ini mengapa dihadirkan? Karena memang fenomenal ya, mencetak prestasi yang luar biasa, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, bahkan di Asia gitu ya. Dan penampilan Weird Genius ini memang ditunggu-tunggu ya, bagaimana caranya dia bisa ngeblend dengan lagu yang dibawakan, karena rata-rata lagunya adalah lagu pop yang dibuat dalam irama dance, elektronik gitu kan. Dan ciri khasnya Weird Genius, tapi Weird Genius juga mencoba agar mereka bisa masuk ya dalam lagu pop Indonesia yang terkadang memang agak lebih susah gitu ya digabungkan gitu ya, apabila lagu-lagu berbahasa Inggris barangkali, ataupun juga memang lagu-lagu yang diciptakan sendiri. Kalau ini kan lagu-lagu hits Indonesia. Dan yang pasti di Indonesian Idol kemarin Weird Genius itu berkolaborasi dengan Mark dengan lagu Cintaku, dan Mark sepertinya mendapatkan kritikan gitu ya, karena lagunya kurang ngeblend dengan musiknya, karena penampilan pertama sepertinya agak menjadi beban juga ya bagi Mike gitu ya. Namun secara keseluruhan penampilannya tidak jelek gitu ya, secara keseluruhan penampilannya bagus. Namun musiknya gitu ya, vokal dan musik itu masih belum begitu ngeblend gitu, kata Dewan Juri. Wah, ini mulai nih supporter ataupun juga pendukungnya Mark agak deg-degan nih kalau udah dapat komen seperti ini. Jangan-jangan nanti ya SMS-nya akan berkurang gitu. Namun kita lihat nanti penampilan solo yang kedua ya, yang pasti Mark sudah lewat. Kemudian ada juga Melissa membawakan Mata ke Hati Hi-Fi. Nah, ini lagu ini ternyata di aransemen menjadi berbeda dan cocok banget dengan suaranya Melissa, dan mendapatkan 5 standing ovation dari juri. Nah, ternyata sudah mulai nih musiknya Weird Genius ini ngeblend sama penyanyi-penyanyinya, dan itu dimulai dari Melissa yang mendapatkan 5 standing ovation. Kemudian yang ketiga itu ada Rimar membawakan lagu Dia. Banyak yang bingung ini Dia yang mana ya? Dia Anjika atau Dia Semi Simorangkir? Banyak yang nggak tahu, ternyata ini lagu dianya Malik The Essentials. Nah, yang suka dengan lagu Malik The Essential, ternyata musiknya itu ngepas banget, bukan ngepas ya, tapi pas banget dengan Rimar, apalagi dibuat dalam suasana tahun 80-an, dan musiknya ngeblend banget, dan semua juri pun bergoyang gitu ya, dan mendapatkan 5 standing ovation. Dan sekali lagi mereka mengatakan bahwa ini adalah satu kelas internasional untuk Rimar sendiri. Dan juga terakhir adalah Anggi dengan Terlalu Cinta, lagu dari Rosa. Ternyata ini lagu slow yang dibuat dalam versi yang agak ngebeat dikit gitu ya, lebih chill gitu. Dan akhirnya Anggi pun berhasil juga nih membawakan lagu ini dan bisa menyatu dengan musiknya Weird Genius, dan akhirnya mendapatkan 5 standing ovation. Bahkan Rosa pengen meminta aransemen musik ini untuk dia konser nanti, karena memang asik banget aransemennya. Dan ternyata dari keempat ini hanya Mark saja ya yang tidak mendapatkan standing ovation. 5 standing ovation, tiga-tiganya mendapatkan standing ovation. Dan ternyata kolaborasi antara Weird Genius bisa dibilang sangat sukses gitu ya, dan mereka bisa mengkolaborasikan musik pop menjadi sesuatu yang berbeda. Bahkan ini bisa bisa dirilis lagi gitu ya, menjadi sebuah single. Dan siapakah di antara keempat ini nanti akan berkolaborasi dengan Weird Genius? Kita tunggu saja apabila mereka nanti sudah selesai nih Indonesian Idol dan juga berkarir di belantika musik Indonesia. Nah, di penampilan kedua, ini dia penampilan kedua, sesuatu hal yang spesial memang dibuat oleh peserta agar mereka bisa mendapatkan standing ovation dan simpati dan juga dukungan dari para penggemar penonton yang ada di seluruh Indonesia. Rimar membawakan lagu Gravity-nya John Mayer. Nggak nyangka ya, lagu John Mayer
itu bisa dibawakan dalam versi yang berbeda banget sama Rimar. Suara Rimar yang melengking tinggi dan menjadi ciri khasnya itu akhirnya membuat Dewan Juri standing ovation semuanya. Bahkan mereka itu nggak habis pikir dengan kualitas suara Rimar yang katanya kembali lagi-lagi kualitas internasional. Mark pun seperti itu. Mark membalas ketika Weird Genius tidak mendapatkan standing ovation sama sekali, bahkan ada masukan dari juri. Ternyata membawakan lagu dari Bruno Mars, lagu terbarunya yaitu Leave the Door Open. Dalam versi suara Mark gitu ya, ternyata berhasil juga mendapatkan standing ovation walaupun hanya dua, Mas Anang Hermansyah dan juga Rosa. Tapi ini cukup memukau bagi Rosa, bahkan Rosa pengen mendengarkan lagu ini berkali-kali di YouTube-nya nanti. Kemudian ada juga Anggi membawakan lagu Sekali Ini Saja, Glenn Fredly. Cuman Anggi sendiri ya yang membawakan lagu Indonesia di solo, dan ternyata itu tidak membuat Anggi berbeda berkecil hati gitu ya dengan lagunya yang tidak lagu barat. Bahkan dia membuktikan lagu ini menjadi lagu spesial, dan benar saja 5 standing ovation dari juri pun yang sangat mengagumi kualitas suaranya si Anggi. Nah, bagaimana dengan Melissa sendiri membawakan lagu Arcade dari Duncan Lawrence? Nah, ini juga termasuk lagu baru juga gitu ya, kalau anak-anak muda pasti tahu lagu Arcade ini. Dan ini tidak mendapatkan standing ovation dari juri, tapi juri memuji bahwa Melissa ini bisa membawakan lagu ini menjadi versinya Melissa dengan kelembutan suaranya, kemerduannya. Itulah yang membuat setiap lagu yang dibawakan Melissa itu menjadi versi Melissa sendiri. Nah, bagaimana dengan hasil result show dari 4 peserta top 4 ini? Dan ternyata dari keempat ini yang menduduki posisi tidak aman atau 2 terbawah gitu ya, setelah Anggi dan juga Mark dinyatakan SMS-nya termasuk yang tertinggi dan mereka tetap bertahan di Indonesian Idol. Dan ini menjadi kejutan mungkin ya, karena mungkin banyak orang yang agak deg-degan gitu, aduh jangan-jangan si Mark di minggu ini keluar ya, karena dia adalah pria satu-satunya. Tapi di luar dugaan, fansnya Mark, pendukungnya di luar sana itu benar-benar luar biasa, benar-benar solid gitu ya, dan orang tahu kualitas suaranya bagus. Akhirnya Anggi dan Mark bisa lolos ke babak 3 besar. Nah, akhirnya keluarlah Rimar dan juga Melissa di bottom 2. Dan ini benar-benar membuat orang juri pun mukanya udah pada tegang. Waduh, katanya jangan-jangan nih jagoan gue bakal keluar. Jangan-jangan nih yang gue elu-elukan pengen masuk babak final atau juara ini bakal keluar gitu ya. Dan ternyata di luar dugaan gitu ya, Rimar dan Melissa di bottom 2. Dan akhirnya SMS yang terendah vote yang terendah itu adalah Melissa. Dan di minggu ini Melissa harus puas menduduki posisi yang keempat di Indonesian Idol Special Season. Dan ini mematahkan anggapan ya, karena di luar sana itu di forum-forum netizen yang ada di Facebook yang mengatakan bahwa iyalah Melissa itu terus maju karena dia kan termasuk orang crazy rich-nya Surabaya. Nah, ini terkadang memang netizen itu benar-benar ini ya, benar-benar kalau berkomentar itu nggak mikir-mikir lagi. Dan ini dibuktikan bahwa itu nggak ngaruh gitu kan, walaupun dia sekaya apapun, pasti mereka keluarga Melissa, suami dan para voternya pasti menjunjung tinggi yang namanya, memang kalau bagus gitu ya. Kalau memang kalah SMS, walaupun uang banyak pun, tapi ternyata kalau SMS mereka kurang ya tetap aja kalah gitu. Dan ini terjadi dengan Melissa. Dan Melissa ini memang benar-benar perempuan yang sportif ya, finalis ya, benar-benar mengakui bahwa dia memang kalaupun hanya di babak 4 besar nggak masalah. Ini adalah satu pencapaian yang luar biasa, karena 8 tahun yang lalu dia pernah mencoba ikutan Indonesian Idol, tetap gagal. Dan ini adalah usaha dia yang kesekian kali, akhirnya dia bisa menjadi finalis dan menjadi 4 besar. Dan ini membuat standing ovation dari juri, dan memang harus dikagumi ya, Melissa ini adalah daya juangnya yang luar biasa. Walaupun ada anggapan-anggapan di luar bahwa suaranya standar aja, nggak meliuk-liuk kayak Anggi, kayak Rimar, dan lain-lain, namun Melissa menunjukkan bahwa dia berhasil berebut hati masyarakat Indonesia dengan suara yang lembut gitu ya, dengan kemampuannya membuat lagu itu menjadi berbeda, menjadi lagunya Melissa.
dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan lainnya dimiliki oleh Melissa. Namun memang keberuntungannya hanya di babak keempat besar. Nah, itu dia. Jadi bukan karena dia orang kaya dan masih banyak lagi, semuanya memang pada faktor pendukungnya, yaitu siapa yang paling banyak vote-nya dan dukungan dari para fans, keluarga, dan masih banyak lagi itu menjadi penentu. Dan gue yakin bahwa selisih vote mereka itu pasti sangat tipis, sedikit-sedikit banget gitu ya. Dan kebetulan memang Melissa kurang beruntung dan memang nasibnya harus di babak empat besar ini saja, karena selisihnya dengan yang lain mungkin nggak begitu banyak, gue yakin kalau dibuka ini ya vote-nya. Jadi selamat untuk Melissa, nggak jadi masalah, ini ada pencapaian yang luar biasa ya di empat besar, dan suatu perjuangan yang besar nanti menanti di luar sana, yaitu di Belantika Musik Indonesia Akademi Melissa ini akan membuat single yang bisa meledak dan akhirnya dikenal di mana-mana dan bisa mengalahkan juara Indonesian Idol sekalipun, dan itu bisa terjadi. Contohnya saja Marian Jola nggak juara, cuman babak berapa besar, namun dia menjadi salah satu penyanyi di di season dia yang paling terkenal gitu ya, yang paling menancapkan dirinya sebagai penyanyi baru yang benar-benar melesat lebih tinggi dibandingkan sang juara sekalipun. Nah, itu dia yang penting ya. Kalau Indonesian Idol ini hanya sebuah title aja, juara dan runner up, tapi pembuktian nanti ketika mereka keluar dan langsung gitu ya bersaing dengan penyanyi-penyanyi lainnya untuk mendapatkan dukungan masyarakat dengan mengeluarkan single-single terbaru mereka nanti. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan vlog kali ini. Yang pasti kita lihat saja nanti babak 3 besar siapakah yang akan menjadi finalis di Indonesian Idol Special Season 2021. Wah, kalau udah 3 ini kayaknya dukungan mereka sama-sama besarnya gitu ya, dan kita nggak bisa, kalau gue sih belum bisa menilai, walaupun ada satu nih gitu ya yang bakal keluar menurut versi gue, tapi nggak usah disebutkan. Yang pasti kita lihat saja minggu yang akan datang. Terima kasih yang sudah menyaksikan vlog ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa di like, di share, di subscribe gitu ya, dan kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.